Ya, shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Jana. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita masih ada dalam bulan Desember. Ya, bulan Natal, bulan penuh rahmat dan rahmani. Saya masih berbicara mengenai seputar Natal, saudara. Kalau Rabu yang lalu saya menyampaikan kado Natal. Ya, kado Natal dari Sang Natal. Dan malam ini saya akan menyampaikan tema saya adalah persembahan. Ya, persembahan. Kalau kita sudah menikmati kado Natal, dan sekarang giliran kita memberikan persembahan, saudara. Persembahan bagi Sang Natal. Bagaimana kita bisa mencontoh di Alkitab persembahan apa, saudara? Ya, mari kita lihat, saudara-saudara. Di dalam Injil Matius pasal 2, saya mau baca ayat 11 saja, saudara-saudara. Ya, nah, saudara bisa membaca semua kalau mau ayat 1 sampai 12 itu. Ya, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, tapi saya baca ayat 11. Ya, ini mengenai orang Majus, saudara. Ya, orang Majus ini orang yang pandai loh, saudara. Ya, orang yang cerdik cendekiawan, orang bangsawan. Ya, tentu dia ini ahli keagamaan, ahli ilmu perbintangan kalau kita membaca semuanya. Ya, ahli perbintangan. Orang yang berpengaruh. Ya, kalau dikatakan orang Majus dari timur ini ya mungkin sekarang ini ya Iran begitu, saudara. Dan ini, saudara, kita ada contoh yang baik sekali bagaimana persembahan untuk kita berikan kepada Sang Natal, Tuhan kita Yesus Kristus. Di Injil Matius pasal 2 11 demikian, saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini, saudara-saudara, ya, yang dilakukan oleh orang Majus, ya, sebagai contoh teladan bagi kita, saudara-saudara. Gimana orang Majus itu memberikan persembahan? Pertama, dirinya, saudara. Ya, dirinya sepenuhnya. Ya, tubuh, ya jiwa roh dibawa untuk sujud menyembah kepada Tuhan, kepada Sang Natal sepenuhnya. Ya, sepenuhnya tubuh, jiwa dan roh ini, saudara, sujud menyembah. Tentu saudara tahu bagaimana sujud menyembah. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Ini orang Majus. Ya, begitu rupa, saudara-saudara. Ya, hanya ayat bicara mengenai kata-kata sujud menyembah ini, saudara. Ya, itu untuk meninggikan. Itu memiliki arti yang luar biasa bahwa dialah Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang patut disembah. Di situ banyak orang, saudara. Ya, di situ ada Maria, ada Yusuf, dan cerita lain ada gembala-gembala loh. Ya, ada kandang, ada hewan-hewan di sana. Tapi jelas orang-orang Majus ini ada 3 orang di sana, saudara. Yaitu sujud menyembah kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Perhatikan baik-baik, saudara. Hanya kepada Yesus, Tuhan kita, yang patut kita sembah. Yang pertama yang dilakukan orang Majus dalam mempersembahkan kepada dia, Sang Natal. Yang kedua dikatakan, lalu dia membuka harta benda. Secara literal jelas harta benda, kekayaan mereka. Mereka mempunyai apa sudah diserahkan, saudara. Di sana jelaskan sekali. Emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah benda berharga, saudara. Kemenyan dan mur, saya beritahu. Waktu dulu itu mahal harganya, saudara.
mahal sekali. Itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kekayaan mereka dikatakan harta benda, arti rohani saudara. Saya bisa menyampaikan saudara, kalau emas itu ya kita bicara tentang kemurnian. Itu iman kita kepada Yesus Tuhan itu selalu murni. Jangan diberikan kotor yang lain. Kemurnian, jangan iman kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Ada kemenyan dipakai saudara waktu itu untuk rempah-rempah, untuk terus-menerus supaya untuk mengucapkan syukur berbau harum. Ucapan syukur kepada Dia saja. Ada mur itu untuk mengawetkan mayat saudara, merempah-rempahi. Itu saya bicara mengenai pertobatan. Ya, ada iman yang murni, ada ucapan syukur yang terus-menerus, dan di sana ada pertobatan yang sungguh. Ini saudara-saudara, ya, yang dilakukan oleh orang Majus, orang yang cendekiawan, bangsawan, ya bisa dikatakan orang yang berpengaruh lah di sana saudara-saudara. Tapi dengan rendah hati, merendahkan diri sepenuhnya, satu sujud menyembah kepada Dia, dan harta kekayaannya dibuka, harta benda saudara-saudara untuk Tuhan. Bagaimana dengan saudara di dalam memberikan persembahan dirimu? Bagaimana engkau menyembah? Sikapmu menyembah kepada Tuhan, silakan. Tapi saya belajar untuk sujud menyembah, tekuk lutut saudara, lalu sampai kepalaku di tanah, menyembah Dia yang hidup, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, membesarkan Dia. Lalu Tuhan sudah memberkati dengan kekayaan, dengan harta benda, kita pakai, persembahkan untuk Dia. Dan sekarang saudara dapat dipakai untuk pelayanan, untuk gereja Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil, yang melayani dengan sungguh-sungguh, persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk apa-apa saudara. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari saudara, semua ini dapat kita lakukan kalau Roh Kudus ada di dalam kita, memampukan kita. Ada urapan saudara, urapannya kita dimampukan untuk melakukan itu. Dan saudara, lihat, kado Natal itu akan berlaku saudara, akan berlaku sampai seterusnya. Kita akan sebentar memasuki tahun 2021. Biarlah tahun itu Tuhan tahun yang berat. Masih ada keberatan dan sangat berat. Tapi mari kita masuk dengan cara-cara seperti ini. Kekuatan daripada Roh Kudus. Saya pakai minyak saudara. Saudara bukan. Kalau sudah punya minyak dan belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya kuduskan minyakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus bekerja atasmu. Roh Kudus yang bekerja atasmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita menggunakan ini supaya dimampukan, diurapi oleh Roh Kudus. Ya, saya mau berdoa untuk saudara. Ini ada doa dan pengurapan supaya saudara dan saya dimampukan oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Jangan menyombongkan diri sendiri. Lihat orang Majus, dia begitu rendah hati, dirinya dibawa untuk datang sujud menyembah kepada Dia. Ya, sujud menyembah, berlutut menyembah, bersujud saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, Roh Kudus, aku alirkan urapan yang sudah dilakukan. Roh Kudus bekerja, mampukan mereka Tuhan. Mampukan mereka seperti orang-orang Majus ini untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Mereka menyembah, sujud kepadamu, supaya imannya mereka murni. Ada ucapan syukur yang terus-menerus. Dan ada pertobatan setiap saat. Mari kita membuka harta benda kita. Kita pakai untuk kemuliaan Dia. Waktunya sudah dekat. Mari saudara, kau yang sakit, yang lemah tubuh, mampukan Roh Kudus mereka, dikuatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini, energimu yang berlimpah-limpah itu alirkan ini dan mengalir kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit, apapun sakitmu, begitu banyak dunia ini penyakit,
Kau sekarang diberi kesehatan yang pulih. Dipulihkan engkau. Dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Diberkati hidupmu. Ekonomimu diberkati. Rumah tanggamu diberkati. Kebutuhanmu apa? Dia tahu. Dia akan menolong menguatkan engkau sebagai sang parakletos. Roh Kudus memampukan kita melakukan persembahan bagi sang Natal. Bagi Raja di atas segala Raja, ya Tuhan Yesus Kristus, yang memberi keselamatan, yang memberi damai sejahtera, yang memberi kesehatan, yang mencukupi ekonomi kita. Terima kasih. Tahun 2021 akan kita lalui, saudara. Mari lakukan yang terbaik sesuai apa yang sudah disampaikan untuk Dia, untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali tahun 2021. Kita penuh dengan sukacita. Seperti orang-orang Majus itu. Mereka bersukacita. Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ya, selamat menyongsong tahun 2021. Bersama-sama Roh Kudus kita mampu. Haleluya. Shalom, saudara. Amin.